Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan, dengan NIM 170254243005. Baik, di sini saya akan membuat video tentang perkembangan telur dan larva dari 5 biota laut. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang biota pertama, yaitu ikan komet. Ikan komet akan kawin yaitu pada umur sekitaran 8 bulan. Untuk mengetahui komet kawin bisa dilihat dengan perilaku jantan dengan mengejar betinanya. Dan pada saat kawin, pada akuarium akan nampak keruh yang disebabkan oleh sperma si jantan. Biasanya ikan komet kawin pada siang hari, pada pagi hari. Pada betina yang akan mengeluarkan telur, biasanya telur tersebut akan menempel pada benda-benda yang terdapat di dalam akuarium. Untuk warna pertama pada telur yaitu warna bening. Dan pada waktu sekitaran 24 jam, telur yang tadi warna bening lama-kelamaan mulai bercak hitam di dalamnya. Warna hitam yang muncul tadi merupakan embrio ikan yang mulai berkembang. Waktu penetasan ikan yaitu selama 48 jam setelah dikeluarkan oleh betina. Larva yang menetas yaitu masih saja menempel di batu atau di benda-benda yang ada di sekitar akuarium. Setelah 1 hari, larva tersebut masih juga nempel pada kaca-kaca akuarium. Untuk hari kedua, larva tersebut mulai belajar untuk berenang, dan untuk masuk ke hari ketiga, larva sudah berani berenang bebas. Larva lebih agak terlihat besar, yaitu pada umur 14 hari. Baiklah, selanjutnya yaitu pada udang faname. Telur udang faname memerlukan atau membutuhkan waktu 12 jam atau lebih untuk menetas sehingga menjadi bayi udang, atau yang bisa kita sebut yaitu naupli. Selama waktu 12 jam lebih, telur udang mengalami 12 fase yang akan pada fase awal yaitu 1 sel. Yang kedua, fase kedua 2 sel. Fase ketiga 4 sel. Fase keempat membelah menjadi 8 sel. Fase kelima 16 sel. Fase ketujuh yaitu morula. Ini fase ke-8 ya? Fase ke-8 blastula. Selanjutnya gastrula, yaitu pada fase ini embrio terlihat sangat bulat, rapi. Selanjutnya organogeni. Selanjutnya menjadi embryonik. Selanjutnya menjadi tahap before hatching. Dan terakhir yaitu membentuk naupli. Ini adalah bentuk terakhirnya. Baiklah, sekian dari udang faname. Baiklah, selanjutnya pada biota kuda laut. Pada kuda laut jantan memiliki kantung perut saat kawin. Dan untuk kuda laut betina, dia menaruh hingga 1.500 telur ke dalam kantong yang ada pada si jantan. Proses pembuahan terjadi secara internal.
Selanjutnya itu lapisan dalam kantong perut dipenuhi oleh pembuluh darah. Lalu kuda laut jantan membuahi telur-telurnya menjadi embrio. Baiklah, adapun untuk fase kuda laut yang pertama yaitu kawin. Setelah itu transfer telur, di mana si betina mentransfer kepada si jantan. Selanjutnya fase hamil. Hamil di sini bukan betina, melainkan si jantan. Karena si jantan mempunyai kantung untuk menampung telur. Selanjutnya si jantan mengeluarkan larva. Dan fase berikutnya terbentuklah anak. Dan untuk fase terakhir yaitu kuda laut dewasa. Baik, selanjutnya yaitu biota lobster. Lobster ini dia caranya pun tidak jauh berbeda dengan biota lautnya, yaitu yang ada lobster betina dan jantan. Setelah melakukan kawin, lobster punya fase. Yang pertama yaitu hari 1 sampai 3 telur berwarna keabuan. Untuk fase kedua hari ke-12 sampai 14 telur berwarna kecoklatan. Fase ketiga hari ke-20 sampai 23 menginjak fase yellow spot, yaitu titik hitam pada telur. Fase 4 yaitu hari ke-28 sampai 35 telur berwarna oranye kemerahan. Organ tubuh sudah mulai lengkap. Selanjutnya fase 5 yaitu telur telah berubah menjadi burayak atau sudah siap turun gendong, atau bisa disebut bisa lepas dari induknya. Nah, yang terakhir adalah ini adalah anak lobster umur 3 minggu. Nah, inilah anak-anak lobster pada usia tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu biota ikan nila. Sama dengan ikan lainnya, yaitu prosesnya antara ikan jantan dan ikan betina, di mana ikan betina yang dibuahi. Lalu terjadilah fase untuk meneruskan ke dewasa. Fase pertama yaitu hari pertama lahir ikan. Hari pertama lebih kurang 1000 telur dan larva ikan. Sebagian masih bercangkang dan ada juga yang sudah menetas. Hari 2 yaitu puing cangkang mulai berserakan. Sebagian sudah ada yang mulai berenang dan sebagian masih mulai belajar untuk berenang bebas. Hari ketiga telur sudah mulai menetas semuanya dan larva sudah berani mulai berenang lepas. Untuk hari yang keempat, larva tersebut sudah mulai berenang bebas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk biota ikan nila. Sekian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.